Nah, setelah kita membahas terkait dengan jurnal khusus, kita dibantu ada yang namanya buku pembantu utang dan piutang. Apa itu buku pembantu utang piutang? Ada yang tahu? Ada yang udah pernah mengerjakan? Sudah pernah mengerjakan buku pembantu utang piutang belum? Belum. Belum ya, belum sama sekali ya. Berarti baru pengenalan ini. Ya. Ya, baik. Apa itu buku pembantu utang? Buku yang digunakan untuk mencatat rincian dari mutasi utang itu dari setiap dari setiap kita kan utang. Berarti kita punya yang namanya kreditor. Kreditor itu orang yang mengutangi kita. Nah, itu setiap nanti ada kartunya sendiri-sendiri. Jadi misal saya utang si A, jadi nanti saya buat kartu utang PTA seperti itu. Kita punya utang B, berarti kita catat kreditornya PTB seperti itu. Jadi untuk setiap kreditor itu bukunya sendiri-sendiri, istilahnya kartu lah, kartu untuk utang kita. Ini musiknya siapa ya? Baik, selanjutnya tadi sampai mana ya? Buku utang ya. Buku utang itu untuk merinci mutasi atau perubahan dari utang itu dan dicatat setiap kreditur. Jadi sendiri-sendiri. Misal kamu punya utang si A, kamu catat di kartu sendiri. Utang si B, kamu catat di kartu utang sendiri. Kemudian utang si C, kamu catat di kartu utang sendiri. Nah, begitu pula untuk buku pembantu piutang. Buku pembantu piutang ini buku yang digunakan untuk merinci mutasi atau perubahan dari masing-masing debitur. Nah, kalau kita punya piutang, jadi kita punya yang namanya debitur. Debitur itu orang yang utang kepada kita. Seperti itu. Kalau kreditor itu orang yang kita utangi, namanya kreditor. Kemudian bentuknya seperti apa? Bentuknya itu seperti buku besar. Kalian sudah tahu buku besar kan? Nah, bentuknya seperti buku besar. Ini di sini ada customer atau supplier name. Customer itu pelanggan, supplier itu pemasok. Berarti kalau customer untuk buku pembantu piutang, customer name siapa nama customer kita, kemudian supplier name siapa nama pemasok kita, itu untuk buku pembantu utang. Kemudian ada kodenya, misal C001 atau S001. Kemudian ada kolom date, kemudian ada kolom description, kemudian ada kolom referensi. Ini seperti buku besar. Kalian tahu buku besar kan? Kemudian di sini debit kredit untuk mencatat mutasinya. Kemudian di sini ada saldo, saldonya debit sama kredit juga. Tahu kan utang itu saldo normalnya di mana? Utang itu di debit atau di kredit? Kredit. Ya, kredit. Kemudian piutang saldo normalnya di debit atau di kredit? Debit ya. Kemudian selanjutnya, ini kan bentuknya. Bagaimana cara pengisiannya? Kita berikan contoh. Bagaimana pengisian buku utang piutang? Ini kita berikan contoh bagaimana pengisian buku pembantu utang. Nanti secara konsep untuk pengisian buku pembantu piutang pun sama. Misalkan gini, ada saldo utang kepada PT Wijaya pada awal bulan Desember 2018 sebesar 30 juta tertanggal 27 November 2018. Jadi, ini kita ya.
Ini jadi ibaratnya itu kita punya utang kepada PT Wijaya sebesar 30 juta. Tanggal 27 gitu. Minta tolong yang ini Dek Widya di-mute terlebih dahulu ya. Nah, biar satu suara. Jadi kita punya utang kepada PT Wijaya sebesar 30 juta saldonya. Kemudian transaksi selama bulan Desember yang berkaitan dengan utang kepada PT Wijaya. Tanggal 10 Desember kita beli kepada PT Wijaya secara kredit. Berarti kalau kita beli secara kredit berarti utang kita bertambah. Utang kita bertambah sebesar 15 juta. Kemudian tanggal 12 Desember ada pengembalian barang dagang yang telah dibeli kepada PT Wijaya sebesar 3 juta. Jadi, karena kita mengembalikan barang dagang yang telah kita beli secara kredit, semula kita punya utang karena kita kembalikan, berarti utang kita berkurang. Utang kita berkurang sebesar 3 juta. Kemudian ada pelunasan kepada PT Wijaya atas utang yang tertanggal 27 November 2018. Jadi kita melunasi utang yang 30 juta itu. Karena kita melunasi utang, berarti utang kita berkurang. Seperti itu ya. Gimana pencatatannya? Nah ini. Pengisiannya gimana? Kita catat terlebih dahulu tanggal 1, deskripsinya diisi saldo awal. Kita kan punya saldo awal utang itu tadi kepada PT Wijaya 30 juta. Nah, kemudian kita langsung catat di balance di kolom kredit sebesar 30 juta. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 10 Desember. Kita catat tanggal 10. Kemudian deskripsinya apa? Pembelian. Karena kita pembelian berarti utang kita bertambah. Utang bertambah di sisi kredit. Kita catat mutasi di kredit sebesar 15 juta. Kredit ditambah kredit, berarti kita punya utang lagi, berarti utang kita bertambah di kredit sebesar 45 juta. Kemudian transaksi tanggal 12, pengembalian barang dagang. Tanggal 12, kita catat retur pembelian. Karena kita semula punya utang karena pembelian, kemudian kita kembalikan, berarti utang kita berkurang. Utang kita berkurang di sisi debit sebesar 3 juta. Dari semula kita punya utang 45 juta, di debit 3 juta, berarti berkurang 3 juta, berarti sisanya 42 juta. Saldonya, balance ini saldo. Kemudian tanggal 20 Desember. 20 Desember pelunasan kepada PT Wijaya. Kita catat 20, tanggal 20, kemudian pelunasan. Karena kita melunasi, berarti utang kita berkurang. Utang kita berkurang di sisi debit. Kita melunasi utang tertanggal 27 November. Kita cek 27 November kemarin punya utang berapa? 30 juta. Maka kita debit 30 juta. Kita punya utang 42 juta, di debit 30 juta. Berarti sisa utang kita sebesar 12 juta. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Paham ya? Paham. Itu pada di kelas ya, pada di sekolahan ya. Siapa di Rita dan teman-teman itu? Lagi bagi seragam ini disambi Kak. Atas nama Putri Nisrina, Rita Nur Angga ini sama Anggita ya Kak. Jadi satu ya. Iya. Wah. Pateni ya. Ya, lanjut ya. Nah, untuk konsep buku pembantu piutang sama. Tinggal kalau saldo piutang kan di debit. Berarti kita catat di debit seperti itu. Konsepnya sama. Nanti kalian pelajari ya. Kemudian kartu persediaan. Sebelum masuk kartu persediaan, ada yang ingin ditanyakan terkait buku pembantu? Tidak ya? Lanjut ya.
Baik, apa itu kartu persediaan? Nah, kalau tadi untuk merinci kalau tadi untuk merinci utang piutang, sekarang kita merinci yang namanya persediaan. Jadi kan yang namanya kita beli, berarti persediaan barang dagang kita bertambah. Kemudian kita jual, berarti persediaan barang dagang kita berkurang atau keluar. Nah, itu kita catat mutasinya. Gimana bentuknya? Nah, ini bentuk dari kartu persediaan. Ini ada yang namanya item name. Kita catat apa nama barangnya. Misal kita catat namanya kulkas. Setiap jenisnya ada kulkas LG, kulkas Panasonic, kemudian kulkas apalagi Miele. Itu kita catat sendiri-sendiri sesuai dengan jenisnya, tidak jadi satu. Bukan jadi satu kulkas. Tidak, tapi setiap jenisnya. Misal kulkas LG kita satu kartu sendiri. Kulkas Panasonic kita jadikan satu kartu sendiri seperti itu. Kemudian ini kodenya, jika ada kode. Kolomnya apa saja? Di sini ada date, tanggal, jelas ini sesuai dengan urutan tanggal terjadinya transaksi. Kemudian ada evidence number atau bukti transaksi, kemudian ada description, bisa kita catat apakah itu pembelian, apakah itu penjualan, apakah itu retur penjualan, keterangan dari transaksi. Nah, di sini ada kolom in, out, dan balance. In, out, balance. In ini masuk, out itu keluar, balance itu saldo. Nah, setiap kolom-kolom ini ada keterangan quantity. Ini quantity itu kuantitas, jumlah, unit. Kemudian ada unit price. Unit price ini harga per unit. Ingat, unit price ini harga per unit. Kemudian ada amount. Amount di sini ini harga per unit dikali dengan kuantitas. Sampai di sini paham? Paham. Baik, di sini ada ini ya, ada in, out, balance. Nah, in ini dicatat untuk mencatat transaksi pembelian. Jadi kalau pembelian, barang dagang kita bertambah kan? Barang dagang kita bertambah, masuk ke in. Nah, kalau penjualan, ini kita masuk ke out. Kan kalau penjualan barang dagang kita berkurang, barang kita keluar, kita masuk catat di out. Untuk penjualan. Untuk saldo, balance, kita masukkan ke kolom balance. Gimana cara pengisiannya? Ini ada contoh nih. Kita punya saldo awal. Kita punya kulkas sebanyak 10 unit saldo awal ya. Kita punya di gudang sebesar 2.000 per unit. Kulkas LG 101 lah jenisnya. Kemudian harganya 2.000 per unit. Kemudian pada tanggal 5 Maret kita beli lagi. Kita di gudang punya 10 unit, kita beli lagi 5 unit dengan harga 2.500 per unit. Jadi kan persediaan barang dagang kita bertambah. Kemudian tanggal 8 Maret dari ke-15 kulkas yang ada, kita jual 8 unit. Nah, kita jual itu dengan harga 3.500 per unit. Nah, gimana pencatatannya? Kalian pernah mendengar yang namanya FIFO-LIFO average belum? Sudah barusan. Barusan? Ya. Barusan dari siapa? Dari Ibu. Oh, dari saya. Mute. Oh, baru pertama kali ini ya? Nah, jadi gini. FIFO dan average. Ini nanti masuknya ke akuntansi keuangan. Kita catat ada di pencatatan persediaan itu ada yang namanya FIFO, LIFO, dan average. FIFO itu first in, first out. First in, first out. Pertama kali masuk, pertama kali keluar. Masuk pertama, keluar pertama. MPKP. Masuk pertama, keluar pertama. Itu FIFO, first in, first out. Masuk pertama, keluar pertama. Kemudian last in, first out atau LIFO.
Last in, first out. Masuk terakhir, keluar pertama. Masuk terakhir, keluar pertama. Kemudian ada average. Average di sini ada rata-rata. Apa fungsinya? Fungsinya di sini untuk mencatat arus dari biaya itu. Jadi misalkan gini, kalian tadi kan punya 10 unit kulkas dengan harga 2 juta. 2000, maaf. Kemudian beli lagi 5 unit dengan harga 2.500. Nah, pas kalian jual dari 15 unit itu, harga berapa yang akan kalian berikan ke pelanggan? Apakah dengan harga yang 2 juta, kulkas yang 2 juta tadi, atau kulkas yang 2.500 unit yang kalian akui sebagai harga pokok penjualan nanti? Seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya kita isikan di sini. Kartu persediaan. Kita catat tanggal 1. Saldo awal. Langsung kita masuk ke kolom balance. Kita tadi punya 10 unit. Dengan harga unit price 2.000. Berarti totalnya 20.000. Kemudian kita beli lagi tanggal 5 Maret. Kita catat di sini 5 Maret. Description-nya pembelian. Kemudian kita catat di kolom pembelian atau in 5. Harga per unitnya 2.500. Totalnya 12.500. Nah, jadi di gudang kita punya 10 kulkas dengan harga 2.000 dan 5 kulkas dengan harga 2.500. Yang mana yang akan kalian jual kepada pelanggan sebanyak 8 unit? Kalau metode FIFO, first in first out, masuk pertama atau yang ada pertama, itu yang dikeluarkan pertama. Jadi kalian yang pertama itu kan kalian punya 10 unit dulu kan, dengan harga 2.000. Nah, itu yang akan kalian keluarkan. Gimana pengakuannya untuk penjualan? Kita catat di tanggal 8, kemudian penjualan, kita catat di out 8 unit. Nah, unit price-nya berapa? Kita catat berapa di sini? Apakah 3.500, apakah 2.000, apakah 2.500? Jelas kalau 3.500 itu tidak. Itu jelas tidak. Itu untuk akun penjualan nanti. Nah, yang akan kita catat di sini adalah harga-harga dari pada saat kita beli tadi. Tadi kita punya 10 unit dengan harga 2 juta. Awal kita punya 10 unit dengan harga 2 juta. Kemudian kita beli lagi, berarti masuk lagi kan 5 unit dengan harga 2.500. Nah, kalau metode FIFO itu harga yang akan kita pakai adalah harga yang pertama kali ada. Berarti yang pertama kali ada yang berapa? 2.000 atau 2.500? 2.000. Iya, benar. Kita pakai harga 2.000 unit price di sini, 2.000. Amount-nya 2.000 dikali 8, 16.000. Nah, tadi yang 2.000 itu kan semula 10, udah out nih, udah out 8, berarti sisanya tinggal 2, unit price-nya 2.000, sisanya 4.000. Nah, yang 5 unit tadi masih 2.500, 12.500 amount-nya. Sampai di sini paham? Paham, Kakak. Paham ya? Nah, terus selanjutnya metode FIFO. Gimana metode FIFO? Metode FIFO sama. Kita catat bedanya nanti pada saat penjualan. Untuk pembelian itu sama. Kita catat saldonya dulu. 10 unit dengan harga 2.000, 20.000. Kemudian tanggal 5 pembelian, description-nya. Kemudian kita masuk ke in. 5 unit dengan harga 2.500. Totalnya 12.500. Kita di gudang punya 10 unit dengan harga 2.000 dan 5 unit dengan harga 2.500. Biaya berapa yang akan kita keluarkan untuk penjualan 5? Nah, kalau metode last in first out itu adalah yang terakhir masuk, itu yang pertama kali dikeluarkan. Jadi kalau misal kita punya 10 nih, kemudian masuk lagi 5. Berarti yang pertama kali kita jual yang mana?
Yang 10 atau yang 5 kalau metode last in first out, keluar terakhir, masuk terakhir keluar pertama, yang mana? Yang 5. Ya, benar, kita 5 dulu. Kita catat 5 dulu. Lah tadi kan jualnya tidak 5. Tadi kan jualnya 8. Ini baru dicatat 5. Nah, kekurangannya ngambil dari persediaan awal. Persediaan sebelumnya. Kurangannya berapa? 3. Dengan harga berapa? 2.000. Berarti 3 dikali 2.000 berarti 6.000. Sisanya berapa? Jelas yang tadi terakhir masuk tadi yang pas kita beli tadi itu udah habis. Karena kan 5 udah habis. 5 out 5. Sisanya yang 10 tadi. 10 tadi baru kurang 3. Berarti sisanya masih 7. Unit price-nya 2.000. Amount-nya berarti 7 dikali 2.000. Yaitu 14.000. Seperti ini ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Paham ya? Kak, Ya. mohon mau tanya. Iya, tanya apa? Mau izin screenshot yang itu yang metode Vivo. Oh, Vivo, iya. Nanti tak kirim filenya saja. Oh ya. Nanti tak kirim filenya ya. Vivo ya, nanti semua tak kirim. Nah, tadi Vivo, Livo, udah. Sekarang average. Gimana average? Rata-rata. Ada yang udah pernah mengerjakan? Belum ya? Kita catat sama. Saldo awal, kita catat 10 unit dengan harga 2.000. Berarti 20.000. Kemudian kita beli lagi, pembelian. 5, pembelian. Kita masuk 5, 2.500. Ini apa? Kemudian 12.500. Nah, gimana pencatatan untuk di average? Tadi kan kita beli 10, bertambah 5. Langsung kalau di average jadi 1. 10 tambah 5, berarti persediaan barang dagang kita bertambah 15. Nah, tadi kan kita punya persediaan barang dagang itu dengan harga 20 unit. Kemudian beli lagi 20 unit, 20.000 rupiah. Kemudian beli lagi 12.500. Berarti amount-nya di sini bertambah. 20.000 ditambah 12.500. Nah, berapa harga untuk unit price? Harga tengah-tengahnya ini yaitu harga 32.500 dibagi 15. Rata-rata. Di rata-rata. Itu sampai sini paham? Nah, untuk penjualannya, jadi tuh ibaratnya kalian beli, terus ditambah. Terus harga yang awal ditambah dengan harga yang pada saat kita beli sekarang, kemudian dibagi banyaknya unit. Ini contoh amount 20.000 ditambah 12.500 dibagi 15. Kemudian untuk penjualan, kita catat tadi penjualan 8 unit. Harga yang kita pakai adalah harga yang ini. Harga yang telah kita rata-rata, yaitu 2.167 rupiah. Seperti itu. Ini. Kita pakai harga di situ. Terus kemudian amount-nya kita kali, berarti 8 dikali 2.167. 17.333. Sisanya berapa? Sisanya 7, karena kita punya 15 berkurang 8, sisanya 7. Ini bisa langsung amount-nya di sini, 32.500, karena out berkurang, berarti 32.500 berkurang 17.330, itu sama dengan sisanya 15.167. Nah, unit price-nya ini 15.167 dibagi 7 unit. Ketemulah harga yang sama, 2.167 rupiah. Sampai di sini paham? Ada yang ingin ditanyakan?
Gimana, Dek? Ada yang ingin ditanyakan dari Vivo, LIVO, dan average untuk kartu persediaan? Halo. Ada suaranya nih. Yang baru datang mungkin ada yang ingin ditanyakan? Agak belum paham, Kak. Belum paham yang mana? Yang ini, yang bab ini. Bingung. Yang mana, Dek? Salah. Yang mana? Ayo, nggak apa-apa. Tanya aja. Kalau belum paham, tanya aja nggak apa-apa. Ini nanti kalau kalian ujian praktik, ujian ujian kompetensi, ini pasti ada kartu pembantu, utang piutang, persediaan, itu pasti kalian mengerjakannya. Ya, tergantung soalnya juga sih kalau. Tapi biasanya memang kalau uji kompetensi kebanyakan seperti ini. Kalau saya dulu juga seperti ini mengerjakan. Jadi kalian harus paham untuk pencatatannya gimana, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Kalau bingung, bilang aja nggak apa-apa, ya. Di orang metu toh? Oh iya. Yang itu yang bisa materi ini, yang materi yang Vivo, yang first in first out. Oh enggak, maksudnya. Nah, itu kan masuk pertama, keluar pertama. Jadi yang dikeluarin pertama itu berarti yang stok awalnya ya? Iya, benar. Oh gitu, oke, terima kasih. Itu aja. Ya, seperti itu. Kalau Vivo berarti yang dikeluarkan berarti stok yang awal. Kalau last in first out atau LIVO berarti stok yang terakhir atau yang baru masuk. Baru masuk ke gudang, stok terakhir. Paham ya? Ada yang lain? Kak mau tanya. Ya. Yang ini yang average, yang unit price 2167 itu gimana? Maksudnya dari mana gitu? Oh, 2167 ya. Kita ulang. Nah, tadi kan kita punya stok 10 unit. Ketambahan 5 unit. Berarti stok kita pertama 15 unit. Nah, harganya kita rata-rata. Jadi misal tadi kan 10 unit. 10 unit itu total biayanya itu 20.000. Jadi kan 10 unit, per unitnya 2.000. Berarti kan total keseluruhan itu harganya 20.000 kan? Harga keseluruhan 10 unit tadi. Nah, kemudian beli lagi 5 unit. Beli lagi 5 unit, harga per unitnya 2.500. Berarti total biaya per unit untuk yang 5 unit tadi yaitu 12.500. Nah, itu kita rata-rata. Berarti 20.000 tadi ditambah dengan 12.500 berarti diperoleh angka 32.500. Nah, kemudian dibagi dengan angka 15. 32 kolom amount dibagi kolom quantity. 32.500 dibagi dengan 15. Coba di kalkulator. Ketemunya 2.167. Benar apa enggak? Ya, Kak. Ya, Sudah paham. Nah, Kasih. iya, sama-sama. Ada lagi enggak? Paham ya? Kemudian untuk penjualan yang dipakai harga yang 2167 tadi. Nah, alurnya seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi?
Nggak apa-apa. Kita sampai jam berapa ya? 9 ya? Jam 9 ya? Sampai jam berapa ya? Sampai jam 9 kan ya? Lupa, Kak. Sampai nanti sore nggak apa-apa sih. Nanti kita Zoom-nya kita akhir sampai jam 9. Nah, nanti ada tugas. Ini sampai di sini ini beneran nggak ada yang ditanyakan loh. Ini Rita tadi mau tanya. Oh iya, tanya apa? Gimana, Dek? Anggi yang mau tanya. Gimana ya? Sini, tanya apa? Kuis nggak, Kak? Kuis? Mau kuis? Nggak mau. Ini Putri Nisrina dicatat saja. Astagfirullahaladzim. Tadi tanya kuis, berarti minta kuis dong. Ada kuis. Oh, nggak ada kuis. Oh. Alhamdulillah. Masak mancing. Oh iya, untuk yang tugas minggu kemarin, masih banyak yang belum, banyak banget. Tak sebutkan, atau saya tak sebutkan ya, biar aku tanya satu-satu. Mumpung masih ada waktu 5 menitan. Masih banyak pada. Nih ya, yang belum. Saya, Hah? Siapa? saya belum Inanda. Oh ya, kenapa, Dek? Kelupaan, Mbak. Oh, kelupaan. Aduh, sibuk apa, Dek? Apa habis kuotanya terus nggak ngecek? Oh, Nggak ngecek ke GC. iya. Banyak banget di Inanda. Jangan lupa dikerjakan ya. Di Inanda itu tugas yang mana ya yang belum? Inanda ya. Oh, tugas yang jurnal ya. Sama yang bukti transaksi itu, yang bukti dokumen sumber dan dokumen pendukung. Kamu belum 2 loh. Ya kan? Belum kan di Inanda? Mas. Terusan, selain di Inanda siapa nih? Banyak nih. Dik Gabriel mana Dik Gabriel? Gabriel, where is you? Where are you? Salah kan? Where are you, Dik? Salah kan? Where are you? Dik Gabriel mana ini? Hah? Enggak, bukan. Enggak ada ya? Ada nih? Oh iya, Dik Gabriel Brilian. Ya, satu doang Gabriel tuh. Dik Gabriel mana nih? Ada nih. Coba. Enggak ada. Dik Gabriel enggak ada ya, enggak masuk. Tadi kayaknya masuk. Ada bang? Iya itu. Gabriele sama iya benar Gabriel. Dik Gabriel mana? Iya ini ada nih Dik Gabriel. Gabriele. Dik Gabriel juga belum dua-duanya ya. Kemudian di Adila Anis Afifah, Amalia Nuraini. Saya sudah, Mbak. Siapa? Yang ngumpulin lewat WA, Amalia. Oh, Amalia udah ya? Ya, kan Saya juga. siapa? Adila Anis. Adila Anis udah ya? Lewat WA. Ya. Terusan Anggita Harsya. WA. Kita lewat WA, Bu. Wah, Jan.
Kalau yang lewat WA tuh kadang suka kelupaan. Ratna lewat WA, Bu. Ratna. Ustaz. Iya. Ratna. Ratna apa berapa ya? Sapna. Oh, Sapna. Oh ya, Sapna lewat Iya. WA ya? Iya. Ya, terus siapa lagi yang lewat WA ya? Safina Salma Bu. Saya, Bu. Sebentar, tak sebutkan satu-satu ya, biar nggak itu. Anggun Damayanti, udah belum? Iya, saya Belum ya? sudah lewat WA Bu, sudah dibalas. Oh ya, sudah. Kemudian Dek Dira Rahayu. Sudah, Bu. Lewat WA. Sudah. Terusan Dek Ajeng Chandra Saputri. Ada nggak Dek Ajeng di sini? Chandra Saputri. Nggak ada ya, nggak masuk ya. Kemudian Erni Setiorini. Dek Erni. Nggak ada. Kemudian Gabriel. Dek Gabriel tadi. Ini belum dua-duanya. Kemudian Inanda Yuni. Di Inanda Yuni, udah belum? Yang tadi ya? Inanda Yuni yang tadi. Kemudian Laura Nabila. Laura Nabila. Belum. Laura Nabila belum ya? Dek Laura Nabila belum. Terusan Nunung Laila Sari. Dek Nunung ada nggak nih di sini? Nggak ada. Kemudian Rizka. Rizka nggak ada. Kemudian Safina Salma. Sudah lewat WA Bu. Sudah lewat WA ya. Kemudian Ferry Dwi Handika. Belum. Ini dua-duanya belum, Dek Ferry. Kemudian AK2, Afan Fauzan. Belum. Belum. Devi Juliana. Dek Devi Juliana masuk nggak ini? Nggak masuk ya. Dwi Vivi. Belum. Kemudian Erin Pandana. Udah belum? Dek Erin. Sudah lewat WA. Oke, WA. Terusan Indah Lestari. Indah Lestari nggak ada ya? Di Indah, ini ada nih. Di Indah belum kan? Di Indah belum ya. Kemudian di Intan Oktaviani. Intan Oktaviani belum. Kemudian Natasha Aulia. Natasha Aulia. Sudah saya lewat Classroom, kemudian diulangi lewat itu folder itu. Oh, sudah. Suaranya kenapa? Pambayun. Siapa dah? Pambayun, nggak ada. Konia Tuzahro. Nggak ada ya? Belum. Kemudian Rahma Fitriani. Belum. Kemudian Rizka Dwi Setiani. Belum juga. Sapna sudah. Kemudian Silvi Wijayanti. Gak ada. Kemudian Farida.
Rizkia, nggak ada. Kemudian Picin Kurniawati, nggak ada ya. Baik, ini untuk yang belum bisa segera, kemudian buat yang belum tugas dokumen transaksi dan dokumen pendukung juga yang belum juga segera, kemudian yang belum mengisi tes di Google Form kemarin juga masih ada yang belum, itu jangan lupa diisi. Kemudian ini karena mau UTS beberapa minggu lagi, jadi UTS UAS pas penilaian akhir semester, jadi tugas-tugas kalian juga jangan lupa dikumpulkan, itu nanti buat nilai kalian. Nek tidak ada ya berarti itu, nek tidak mengumpulkan berarti itu nanti, ya aku nggak tahu mau ngasih nilai apa, ya bukan aku sih. maksudnya nanti laporan saya ke Bu Eko apa adanya. Nanti saya melaporkan apa adanya, kalau nggak mengumpulkan ya tak kosongin. Seperti itu, saya mengumpulkan ke Bu Ekonya apa adanya. Nilainya ya, kalau segera bisa mengirimkan. Baiklah, pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu ya. Nah, nanti untuk kalau misal ada yang belum dipahami, bisa PC ke saya, bisa tanya, Pak ini gimana, caranya gimana gitu, nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan. Entah itu kamu mau jam berapa ya, kalau aku bangun, pastinya kalau masih bangun, misal malam sekalipun, dan masih melek, insya Allah tak balas. Tanya aja nggak apa-apa, santai sama saya. Tanya materi lain juga nggak apa-apa, kalau misal ada yang ingin ditanyakan. Sharing-sharing atau apa, seperti itu juga nggak apa-apa. Baiklah, pertemuan kali ini kita akhiri. Nanti saya upload tugas. Tugasnya itu jurnal khusus, kemudian buku pembantu utang piutang dan kartu persediaan. Satu siklus jurnal. Siklus jurnal itu siklus 1, jurnal itu mencatat di jurnal khusus, kemudian buku besar pembantu, utang piutang, dan persediaan. Nanti tugasnya itu dikumpulkan minggu depan. Seperti itu ya, nanti saya upload ini enaknya diupload di mana? Google Classroom atau di mana? Saya WA saja. Share WA saja. Iya, share WA saja, Kak. Ya, saya share WA tugasnya ya. Saya share WA, kemudian nanti pengumpulannya seperti kemarin, tak kasih link seperti itu ya, nanti diupload ke Google Drive. Karena biar filenya masuknya ke HP itu kan nanti penyimpanan di HP gitu loh. Kadang suka error gitu, nanti hilang, malah kan yang rugi nanti ya rugi semua gitu. Saya nggak bisa nilai, nanti kalian kerjaannya hilang seperti itu. Nanti lebih amannya taruh di Google Drive, tak kasih linknya seperti kemarin. Tugasnya saya kirim ke WA. Baiklah, demikian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, banyak kurangnya. Terima kasih atas perhatiannya dan antusias kalian. Ini udah tak record belum ya? Sudah ya? Kemudian nanti kalau misal saya butuh bantuan kalian juga enak. Misal suatu waktu saya butuh bantuan kalian atau kalian butuh bantuan saya, jangan sungkan-sungkan meminta bantuan. Nggak apa-apa, misal tanya, Mbak ini gimana, sharing. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stop record ya. Stop record. Leave it ya. Benar.